يوم عيد الفطر المبارك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، فأقم وجهك للدين حنيفا. Sebuah ungkapan rasa penuh dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kemenangan yang Allah berikan kepada kita dikembalikan lagi menjadi fitrah, sebagaimana fitrah manusia yang baru dilahirkan dari ibu. Kalimat kemenangan yang sama diucapkan oleh sahabat-sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mendapatkan kebahagiaan, mereka mendapatkan kemenangan setelah kembali dari perang Badar, baik itu perang Badar Sughra ataupun Kubra, setelah kembali dari perang Khaybar, setelah mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keluar dari lisan-lisan para sahabat semuanya adalah kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita semuanya dengan sama-sama kita semuanya melewati sebuah bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Ramadan. Sama-sama kita lalui sebuah bulan yang diagungkan, sebuah bulan yang kita tunggu-tunggu selama 1 tahun, yang kita nanti-nantikan kehadiran. Dan kemarin bulan itu sudah melewati kita, dia sudah pergi tanpa mau menunggu kita. Setelah kita isi bulan itu penuh dengan ketaatan kepada Allah, ataukah tidak taat kepada Allah, bulan Ramadan tidak peduli kepada kita. Tapi kita lah sesungguhnya hamba-hamba Allah yang termulia. Begitu Allah muliakan dengan bulan Ramadan, dari semenjak awal masuknya bulan Ramadan, sama-sama kita isi bulan Ramadan dengan penuh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu. Kita isi dengan puasa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita isi dengan sholat tarawih berjamaah di masjid yang kita cintai. Kita isi hari-hari Ramadan dengan tilawatil Quran. Kita isi hari-hari Ramadan indah dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madrasah Ramadan sudah lewat. Hari ini Allah hadiahkan menjadi hari yang fitrah, yang disebut dengan Idul Fitri. Idul Fitri terdiri dari 2 kalimat. Yang pertama adalah Id, yang kedua adalah Fitri. Secara terminologi bahasa, Id itu memiliki 2 arti. Ada ya'udu audatan. Arti yang pertama, bahwasanya hari Idul Fitri ini selalu berulang setiap tahun dan datangnya persis setelah Ramadan meninggalkan kita semua. Kemudian makna yang kedua, audatus surur ila qulubil muslimin. Allah kembalikan kebahagiaan itu, Allah kembalikan rasa izzah kepada kaum muslimin semua. Allah kembalikan fitrah manusia kepada kaum muslimin semua. Dikembalikanlah kebahagiaan itu kepada kaum muslimin, dan itu setiap tahun Allah kembalikan persis seperti hari ini, yaitu hari Idul Fitri. Di dalam surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahu allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah yang Allah inginkan, Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rum. Seperti apa sih Allah kembalikan kita kepada fitrah? Di dalam surat Ar-Rum Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan, maka palingkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Palingkan wajah kita kepada agama yang kita cintai. Palingkanlah agama kita kepada syariat yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Ikutilah semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sejujur-jujurnya. Laksanakan semua perintah yang Allah perintahkan kepada kita dengan sejujur-jujurnya. Kita semua mengerti akan hakikat hidup yang Allah berikan kepada kita. Hakikatnya hanya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini semuanya akan kita lewati. Sahabat yang akan setia menemani kita adalah tilawatil Quran yang kita baca di bulan Ramadan. Puasa yang ikhlas kita laksanakan di bulan Ramadan itu. Sedekah yang kita sisihkan di masjid ini di bulan Ramadan itu dan di bulan-bulan yang lain. Semua amal saleh itu yang akan menjadi teman kepada kita, yang akan kita bawa ketika saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan, palingkan wajahmu. Ini seiring dengan maksud dan tujuan Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kita untuk berpuasa dengan tujuan, maksud tujuannya adalah menjadikan diri kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa sih orang-orang yang bertakwa itu? Begitu spesial di mata Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang bertakwa itu. Dalam surat At-Talaq Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan spesialisasinya orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Khusus orang-orang yang bertakwa, diminta atau tidak diminta, berdoa kepada Allah atau tidak berdoa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan bukakan jalan keluar dari semua kesulitan-kesulitan. Spesialisasinya orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa itu dimudahkan semua urusannya, kemudian Allah berikan jaminan rizki yang kadang kita tidak minta rizki itu. Karena mahabbahnya Allah kepada orang yang bertakwa, Allah kirimkan itu rizki dari yang tidak kita. Spesialnya orang yang bertakwa yang disebutkan, yang diinginkan setelah kita melewati madrasah Ramadan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis ini barangkali akan menjadi renungan bagi kita. Setelah kita lewati Ramadan, setelah kita mendapatkan predikat takwa, apa yang harus kita kerjakan sekarang? Baginda Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun an yada'a siyama wa syarab." Dalam hadis Rasulullah, hadisnya sahih, beliau bersabda, seandainya setelah kita melewati bulan Ramadan ini, kemudian kita tidak bisa berkata-kata yang baik, kemudian kita tidak bisa meninggalkan perkataan kotor, kita tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan yang menyakiti saudara-saudara kita,
Kita tidak bisa menggunjing, meninggalkan pergunjingan, meninggalkan fitnah, wal amal bihi, dan masih melaksanakan itu. Falaysa lillahi hajatun an yada'a siyamahu wa syarabahu. Sebetulnya Allah tidak perlu memerintahkan untuk berpuasa. Apa artinya yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis? Yang dimaksud oleh baginda Nabi, puasa ini adalah menjadi wasilah kita berpuasa, baik itu secara zahir ataupun secara batin. Bukan hanya sekedar kita berpuasa dari semenjak terbit fajar sampai terbenamnya matahari saja, tetapi yang diinginkan oleh baginda Nabi jauh dari itu. Puasa membentuk orang yang bertakwa. Dia bukan saja dia bisa mampu menahan haus dan lapar saja, tapi dia bisa menahan dari hal-hal yang sifatnya itu menentang daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berpuasa yang diinginkan dalam hadis ini, setelah dia melewati madrasah Ramadan, dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita yang terbiasa melihat hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk di bulan puasa, kita berpuasa, puasa mata kita. Setelah bulan Ramadan, mata kita masih kita jaga. Setiap kita memandang sesuatu, apakah ini diridhoi oleh Allah, apakah ini mendatangkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan yang kita pakai, kita gunakan ini, apakah begitu kita berucap ini adalah mendapatkan ridho dari Allah, apakah justru mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinga yang kita bawa setiap hari, yang kita mendengar gunjingan orang, mendengar perkataan orang, apakah kita bawa untuk sesuatu yang Allah ridhoi atau justru mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat yang diinginkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan bahwasanya puasa itu adalah rahasia tentang kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak bisa menebak seseorang di siang hari apakah benar-benar puasa atau dia sudah batal. Malam hari barangkali kita di rumah dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak kita sama-sama sahur bersama. Begitu siang hari bertemu dengan teman-teman, begitu teman-teman mengajak ke tempat-tempat yang di situ, mengajak kita untuk berbuka puasa. Begitu kita melihat, kita tidak tahu puasa atau tidak puasa. Imam Ibnu Qudamah katakan, sirrun bainallah wal 'abd, rahasia antara kita dengan Allah. Maka Allah katakan, as-sawmu li wa ana asiri. Puasa itu urusannya dengan saya, dan saya yang tahu orang-orang yang berpuasa ini, dan saya yang ngasih ganjarannya kepada orang yang berpuasa. Kalau sudah rahasia antara kita dengan Allah, tidak akan pernah kita berdusta kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang jujur hidup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah madrasah Ramadan yang sudah kita lewati. Mudah-mudahan dengan kita masuk ke dalam Idul Fitri, masuk ke dalam hari kemenangan, kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua amal saleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan semuanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua amaliyah yang kita kerjakan, kebiasaan amal saleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan bisa kita lanjutkan di luar bulan Ramadan, di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, dan selanjutnya kita bisa istiqamah terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu astaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim.
الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر